Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan penyakit COVID-19 ini nyata dan ada di sekitar kita, pemirsa. Hingga hari ketiga pelaksanaan PSBB, DKI Jakarta kembali memimpin penambahan kasus positif harian COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Rabu 16 September 2020, terdapat 1.294 kasus baru positif COVID-19 di DKI Jakarta. Lantas seperti apa solusi jitu untuk menekan laju COVID-19 ini hingga bagaimana seharusnya koordinasi antara pusat dan juga daerah dalam menangani pandemi yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan ini. Guna membahasnya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon epidemiolog dari UI, Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Miko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini tercatat lebih dari 1.294 kasus sampai 17 September ini. Dan kita lihat okupansi fasilitas kesehatan juga semakin menipis, positivity rate-nya juga di atas angka 18%. Apa seharusnya solusi jitu yang harus dilakukan pemerintah segera? Karena kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Ya, jadi kenaikan kasus itu bisa dinilai sekarang hari keempat dan hari ketujuh setelah PSBB dilakukan. Artinya PSBB yang dilakukan itu tidak efektif untuk menekan pertambahan kasus COVID di Jakarta begitu. Jadi harus lebih. Kalau kementerian itu tidak diliburkan, ya sekarang harus diliburkan. Kalau toko-toko tidak ditutup, kemudian sekarang harus ditutup. Kalau mall itu masih dibuka, maka sekarang harus dibuka. Karena efek dari PSBB yang dilakukan 3 hari mulai dari sekarang. Kalau hari keduanya tetap atau tidak berubah, maka ancaman terbesar adalah pada kapasitas pelayanannya yang sekarang hampir penuh. Jadi kalau penuh dalam seminggu ini, saya khawatir apa yang terjadi pada Jakarta luar biasa begitu. Jadi yang kedua adalah puncak wabah kedua itu akan terjadi dengan positivity rate 14%. Kalau itu melebihi 14%, artinya wabah kedua di Jakarta telah terjadi. Jadi Jakarta harus melakukan hal yang luar biasa. Jakarta harus melakukan, menurut saya, kalau mengharapkan kepatuhan terbang helikopter dengan lembaran-lembaran penuh informasi dan paksaan kepada masyarakat Jakarta patuhi protokol kesehatan begitu. Kira-kira Mbak Bobi. Pak Miko, ini dilema yang sangat sulit sekali untuk diatasi. Tadi Pak Miko bilang harus ditutup, perkantoran harus ditutup, toko harus ditutup. Tapi banyak juga masyarakat yang bilang bahwa kalau ditutup kami makan apa? Itu istilahnya analogi gampangnya begitu. Ini bagaimana seharusnya? Kalau seandainya pun ditutup, solusi lainnya seperti apa? Kalau soal makan, itu kan pasar masih dibuka. Saya nggak suruh menutup pasar. Kemudian warung-warung masih dibuka, begitu. Artinya ini yang ditutup adalah pertokoan. Karena dengan pertokoan itu akan ada kerumunan, begitu. Dengan kantor dibuka, kementerian dibuka, itu pasti ada kerumunan, begitu. Jadi kalau itu terbukti, kalau dibuka tidak menurunkan kasus, maka kemudian itu harus ditutup karena harus mengecilkan kerumunan. Yang kedua adalah kerumunan di rumah. Ini artinya kepatuhan masyarakat masih belum patuh betul begitu. Maka untuk mematukan masyarakat. Halo. Ya, silakan ya. Pak Miko. Ya, oke. Jadi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat di sekitar rumahnya, informasi yang utuh dari pemerintah harus disebar lewat helikopter, menurut saya. Kalau lewat sosial media nggak bisa, kemudian lewat TV tidak efektif, begitu. Harusnya disebar lewat media. Nah, kemudian taruhannya adalah kapasitas rumah sakit yang penuh akan menyebabkan kematian akan meningkat. Itu saya nggak membayangkan begitu. Kalau kematian meningkat mengerikan di Jakarta. Oke, Pak Miko, satu lagi pertanyaan saya sebelum kita akhiri dialog ini.
kita lihat bahwa koordinasi antara pusat dan juga Pemprov misalnya, ataupun misalnya pemerintah daerah lainnya, ini masih sering tidak link and match begitu. Ini seharusnya seperti apa sehingga bisa ada satu kesatuan dan masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap berada pada jalur ekonomi yang tetap bisa stabil? Ya, jadi kalau dibilang ekonominya itu harus stabil, saya juga sepakat harus stabil. Tapi pada kondisi apa begitu? Kalau pada kondisi kritis, ya, artinya ekonomi harus digalakkan. Karena kita berpikir kematian yang akan banyak terjadi begitu. Jadi kalau soal kematian, sudah 3 teman saya meninggal karena COVID-19 begitu. Jadi saya amat kesal begitu kalau orang harus berkorban lagi demi COVID-19. 116 dokter sudah meninggal. Lebih dari 100 itu perawat juga sudah meninggal. Jangan ada korban lagi begitu. Baik. Jadi menurut saya lebih suka memberikan uang atau melepas semua harta saya untuk keluarga saya yang akan meninggal. Begitu kira-kira. Baik. Baik, empati harus ditempatkan di tempat yang paling tinggi untuk kondisi kesehatan kita di pandemi ini. Begitu ya Pak Miko? Betul. Baik, setuju. Terima kasih Pak Miko untuk waktunya bersama kami, pemirsa epidemiolog UI Tri Yunis Miko Wahyono.